Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam saya Ibu Sandra dalam dunia bahasa dan sastra Indonesia. Baik anak-anak, di video kemarin kalian telah mempelajari tentang pengertian, perbedaan iklan, slogan dan poster, serta fungsi iklan. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan. Apa sajakah itu? Yuk kita belajar bersama. Berbicara unsur iklan bukan berbicara tentang komponen gambar dan kata-kata ya. Unsur-unsur iklan maksudnya adalah unsur-unsur pembentuk iklan yang terdiri atas, pertama, ada sumber. Sumber adalah pihak pemasang iklan atau pihak yang mendapatkan dana dari pemasangan suatu iklan. Nah, yang kedua ada pesan. Pesan yaitu informasi yang disampaikan, baik itu disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Tiga, ada media. Media yaitu sarana yang digunakan dalam pengiklanan, seperti media cetak, elektronik, maupun sarana lainnya. Yang keempat, ada penerima. Penerima ini pihak yang menjadi sasaran dari iklan yang dipublikasikan. Kelima, ada efek. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada diri penerima, yaitu perubahan sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, bahkan pola hidup. Mengenai hal ini sudah dibahas pada video yang lalu ya, dan juga sudah diberikan contohnya. Terakhir ada umpan balik. Ini merupakan tanggapan reaksi atau respon yang diharapkan muncul dari diri penerima pesan. Misalnya, pihak pengiklan tentu mengharapkan khalayak menggunakan produk mereka, bukan? Maka jika khalayak selaku menerima pesan iklan benar-benar menggunakan produk yang diiklankan, maka berhasil deh umpan balik yang diharapkan. Banyak ya unsur-unsur pembentuk iklan, ada 6 totalnya. Tapi, apa yang akan kita pelajari seputar iklan masih lebih banyak loh anak-anak. Jenis iklan berdasarkan tujuannya. Iklan ada yang disebut iklan strategis dan iklan taktis. Lah, apa saja itu? Ada yang tahu? Iklan strategis adalah iklan yang digunakan dengan tujuan membangun merek atau citra positif dari perusahaan. Maka dari itu, setiap pengiklan berusaha menunjukkan keunggulan produk mereka. Dengan contohnya sangat banyak sekali ya, dapat kita temui dimanapun kita berada. Baik itu di rumah, di jalan, di pasar, di sekolah, maupun tempat-tempat umum yang lain. Iklan taktis adalah iklan yang dirancang untuk mendorong konsumen untuk segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Baik anak-anak, selesai sudah pembahasan kita tentang jenis iklan berdasarkan tujuannya. Ada yang disebut tujuan strategis dan tujuan taktis. Jelas ya anak-anak? Jenis iklan berdasarkan penyampaiannya. Anak-anak, media penyampaian iklan ternyata banyak sekali loh. Masing-masing media tersebut juga memiliki karakteristik tersendiri. Apa sajakah itu? Pertama, ada media cetak. Iklan yang dipasang di media cetak memiliki karakteristik antara lain yaitu menggunakan bahasa tertulis dalam penyampaian pesan-pesannya. Selain itu menggunakan desain grafis yang menonjol dan menarik. Dengan demikian ada juga iklan di media cetak yang tidak menonjolkan seperti iklan baris contohnya. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berbaris-baris. Teks yang disajikan sangat terbatas. Tidak ada gambar ataupun ilustrasi di dalam iklan ini. Sehingga teksnya pun banyak yang mengalami pemadatan. Iklan baris umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Kalau iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media cetak berupa kolom-kolom. Oleh karena itu, ukurannya besar. Di samping menggunakan teks, iklan ini juga sering menyertakan gambar berbagai ilustrasi menarik lainnya. Ini dia contohnya. Selain media cetak, ada juga media elektronik nih anak-anak. Media elektronik dimunculkan di radio, televisi, dan bioskop. Siapa yang menonton di bioskop? Sebelum film diputar, ada iklan yang ditayangkan bukan?
Nah, itu disebut iklan film. Nah, kalau iklan yang cuma bisa didengar tanpa divisualisasikan seperti di radio adalah iklan radio. Sedangkan yang bisa dinikmati dalam bentuk audiovisual seperti di televisi disebut iklan televisi. Contohnya seperti ini. Atau pernah lihat layar besar di jalan raya yang besarnya seperti layar bioskop? Papan iklan digital itu loh. Atau iklan yang kalian lihat di internet. Menurut kalian itu merupakan media elektronik juga bukan? Jawabannya tentu saja sebagai iklan media di elektronik. Jenis iklan berdasarkan isinya. Ada iklan yang isinya tentang penawaran, pemberitahuan, dan layanan masyarakat. Iklan penawaran berisi tawaran dari pihak pengiklan yang ditawarkannya pun beragam. Ada barang, jasa, bahkan lowongan pekerjaan. Jadi bukan cuma tentang penjualan saja ya anak-anak. Kalau iklan pemberitahuan, dari namanya saja kita sudah tahu kalau isinya tentu tentang pemberitahuan. Apa yang diberitahukan? Wah, macam-macam nih anak-anak. Misalnya, kalau yang memberitahukan itu suatu perusahaan, isinya bisa pemberitahuan rapat pemegang saham. Nah, bagaimana dengan iklan layanan masyarakat? Kalau iklan layanan masyarakat bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Misalnya apa? Misalnya iklan bahaya narkoba. Nah, tahu nggak anak-anak? Siapa saja pihak yang membuat layanan masyarakat ini? Bisa LSM atau pemerintah. Coba anak-anak, ibu punya sebuah iklan. Jangan lupa matikan keran air yang tidak digunakan. Jangan biarkan air terbuang sia-sia. Gunakanlah air seolah itu merupakan tetes terakhir. Mulai sekarang, mari kita gunakan air dengan bijak. Jika dilihat dari isinya, termasuk dalam kategori apakah iklan tadi? A. Iklan penawaran. B. Iklan pemberitahuan. C. Iklan layanan masyarakat. Nah, jawaban yang benar adalah iklan layanan masyarakat ya. Mengapa begitu? Karena dari isi iklan tadi, isinya mengedukasi masyarakat agar bijak dalam menggunakan air. Selesai nih anak-anak pembahasan kita mengenai iklan berdasarkan isinya. Ibu ulangi lagi ya. Iklan berdasarkan isinya dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu iklan penawaran, pemberitahuan, dan layanan masyarakat. Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur iklan. Anak-anak, berbicara tentang struktur, ternyata iklan juga punya struktur loh, khususnya iklan yang berbentuk cetak. Strukturnya secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengenalan produk dan pernyataan persuasif. Dalam bagian pengenalan produk, terdapat judul iklan dan nama produk yang diiklankan. Sedangkan dalam bagian pernyataan persuasif, terdapat deskripsi yang menjelaskan produk. Dalam bagian ini juga disisipkan pernyataan yang dapat mendorong ketertarikan masyarakat untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Akan tetapi anak-anak, ada yang harus kalian ingat, bahwa seiring berkembangnya zaman dan era teknologi, sekarang sudah semakin banyak bermunculan iklan yang tidak sepenuhnya mengikuti struktur iklan tersebut. Misalnya, terkadang ada iklan yang tidak terdapat judul atau pengenalan produk. Seperti ini contohnya. Sudah jelas ya? Selesai nih anak-anak pembahasan kita tentang struktur iklan berdasarkan isinya. Iklan memiliki struktur, tetapi tidak selalu semua iklan mengikuti struktur tersebut. Aktivitas pihak pengiklan harus diutamakan. Begitu juga dengan kita, harus lebih kreatif. Oke, anak-anak, semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa mengetahui tentang seluk-beluk iklan yang sudah kita bahas tadi. Baik anak-anak, ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.